Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ukti binti Arifah, bisa dipanggil Ibu Arifah. Di sini saya mengampu mata pelajaran PPKN. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah penyelenggaraan HAM dalam perspektif Pancasila. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan konsep hak asasi manusia dan peserta didik dapat menjelaskan mengenai substansi hak asasi manusia. Apa sih pengertian hak asasi manusia? Hak asasi manusia lebih dikenal dengan sebutan HAM. HAM ini adalah hak dasar atau hak fundamental. Karena hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sifat-sifat dan unsur-unsur HAM. Unsur-unsur HAM terdiri dari 4, yaitu keistimewaan, klaim, kuasa, dan kekebalan. Sedangkan sifat HAM terdiri dari universal atau menyeluruh, utuh, hakiki, dan permanen atau kekal. Fungsi, tujuan, dan prinsip HAM. Tujuan dari HAM yang pertama, melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Yang ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Adapun fungsinya terdiri dari 2, yaitu membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat dan memperluas kepentingan. Kelompok HAM itu terdiri dari 6, yaitu hak pribadi, hak ekonomi, hak politik, hak sosial budaya, hak persamaan hukum dan pemerintahan, dan yang terakhir adalah hak mendapatkan perlakuan yang adil. Hak pribadi ini menyangkut hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, ataupun berpindah-pindah tempat. Kemudian hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk memeluk agama, dan lain sebagainya. Sedangkan hak ekonomi itu antara lain hak kebebasan untuk melakukan jual beli, hak untuk mengadakan perjanjian kontrak, dan hak untuk menyelenggarakan sewa menyewa atau hutang piutang. Kemudian hak politik. Hak politik itu terdiri dari hak untuk memilih dalam pemilu. Kemudian hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Kemudian hak persamaan hukum dan pemerintahan itu antara lain hak untuk memilih dan mendapatkan pendidikan, hak untuk mengadakan pengajaran. Kemudian yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan perlakuan adil, itu antara lain adalah hak untuk mendapatkan pembelaan
di pengadilan. Itu adalah kelompok-kelompok dari HAM. Selanjutnya, selain hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia. Apa saja sih kewajibannya? Yang pertama adalah patuh pada peraturan. Yang kedua, ikut serta dalam pembelaan negara. Kemudian, menghormati HAM. Kemudian, menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab secara timbal balik. Dan tunduk kepada pembatasan hukum. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang telah saya sampaikan. Sebagai tugas, kalian adalah dicatat hal-hal penting dari materi yang sudah saya jelaskan pada hari ini. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.